ya saya yakin lah Pak Prabowo itu lagi ya agak pusing lah ini dengan kondisi. Iya, negara ya memang ini. serba sulit ya. DPR katanya bisa mengevaluasi, namanya evaluasi, dan bahkan katanya sampai mencopot pimpinan lembaga pemerintahan. Ini gimana itu, Mas? Beli putu di Kota Tua. Cakep. Bareng kamu yang cantik jelita. Cakep. Polemik LPG akhirnya reda. Prabowo hadir, semua tertawa. Selamat datang ke Cakep, catatan kebijakan publik dan politik bersama saya Wisnu Yuwono. Dan saya Hannibal Wijayanta. Bersama ini kita akan mengajikan setiap episode mengkombinasikan antara kerja jurnalistik dengan analisis kebijakan publik. Nah, tema kita hari ini yang mungkin pertama kali kita angkat adalah polemik LPG. Ya, betul. Nah, ini lagi ramai kemarin, tapi syukur akhirnya mereda. Nah, mungkin laporan jurnalistik yang Mas Hannibal dapat gimana di lapangan? Iya, ini kita juga melihat kan hari Senin ya. Hari Senin itu muncul aturan baru tentang bahwa LPG hanya bisa diperoleh di tingkat distributor dan di eceran nggak bisa, karena alasannya kan sekarang yang dikasih tugas untuk pangkalan jual beli LPG adalah di tingkat distributor. Tapi kan masyarakat kan mencari, bingung yang selama ini mereka dapat di pengecer yang di kampung-kampung, mereka nggak bisa. Nah, kemudian mereka banyak yang datang ke tempat penjualan yang besar, subdistributor atau distributor, ternyata di situ juga nggak bisa. Ternyata antrian panjang, kalaupun ada, ternyata sudah dibeli duluan, banyak yang mengeluh antrian karena panjang sekali, terutama di sekitar Jabodetabek nih yang rame. Di Tangerang, di Depok, di Bekasi, kemudian di pinggiran Jakarta itu terutama yang banyak mengeluhkan hari itu sampai dari hari Senin sampai pagi hari Selasa itulah. Itu nggak dapat semuanya. Bahkan ada kalau ceritanya di Tangerang karena kecapean ngantri, ada ibu-ibu yang sudah sepuh kecapean terus kemudian meninggal dunia, jadi rame gitu kan. Nah, terus juga kemudian kita baru mendapatkan selebaran dari Pertamina terutama ya kan yang mengeluarkan aturan itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya, dan kemudian yang ditugasi adalah Pertamina. Itu baru hari Selasa. Itu selebaran itu kita dapat, wartawan-wartawan itu baru dapatnya hari Selasa pagi lah. Perubahan kebijakan ya. Begitu agak siangan udah berubah kan tiba-tiba kan Pak Prabowo awalnya lewat Pak Dasko bilang bahwa pengecer boleh menjual LPG 3 kilo gitu kan. Nah, baru kemudian agak siangan dikit Pak Bahlil yang tadinya udah sidak diomel-omelin sama pedagang konsumen itu viral tuh. Viral di mana-mana. Ada polisi yang nahan LPG takut mungkin takut digunakan untuk apa. Kasihan juga. Terus kemudian dari istana kemudian dikatakan bahwa kembali seperti semula, bahwa warga masih bisa membeli gas LPG 3 kg di tingkat pengecer gitu. Ini yang menarik juga sebenarnya, karena tujuan utama yang kami dengar ya dari penjelasan Pak Bahlil atau juga kawan saya di Pertamina, dia bilang bahwa pengaturan soal penjual eceran ini itu kan sebenarnya salah satunya diharapkan untuk membatasi orang-orang yang dianggap berpunya untuk tidak membeli gas yang ukuran 3 kg. Diarahkan yang lebih besar lah, yang bright gas atau yang hijau lah, yang biru deh ya. Itu
yang ukurannya lebih besar dan tidak subsidi. Ya. Kalau yang 3 kg kan bersubsidi. Bahkan katanya kan untuk 3 kg itu cukup dengan Rp19.000, walaupun di lapangan kan kemudian ada yang jual Rp21.000, Rp22.000, Rp23.000 yang memainkan itulah yang pedagang di bawah itu yang karena alasan kelangkaan kemudian harga dinaikkan seperti itu. Nah, cuma memang mungkin persiapan agak kurang, kurang inilah ya buktinya tadi Lebaran itu baru muncul sehari kemudian ketika agak siangan sedikit kemudian dibatalkan aturan yang dibuat itu. Ya ini tipikal apa ya cara birokrasi yang serba dadakan ya. Iya. Terutama birokrasi kita kan terkenal lemah dalam hal komunikasi publik. Iya, betul. Sehingga pengumuman begitu mendadak, terus tentu saja di level bawah ya belum siap kan. Betul. Terutama kan jumlah pangkalannya juga jauh lebih kecil dibanding jumlah pengecer kan. Nah itu kan dibutuhkan masa transisi terlebih dahulu, tapi ini langsung gitu kan. Ini yang mungkin juga perlu kita soroti tentang cara pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya dan juga Pertamina yang tidak membuat katakanlah konferensi pers dulu atau cek ombak dulu lah kalau zaman Pak Jokowi itu kan ada cek ombak, ada isu dulu dimunculkan bahwa akan ada kenaikan suatu kebijakan apa gitu. Nah, setelah masyarakat menanggapi, keputusannya adalah setelah melihat reaksi masyarakat itu. Nah, sekarang ini kebijakan langsung diterapkan tanpa persiapan yang memadai. Nah, itu yang kemudian membuat kebijakan yang menurut saya ya oke lah ada tujuannya yang bisa difahami gitu. Tapi dengan tidak disosialisasikan dengan baik, maka ya akhirnya amburadul, semua pusing. Belum lagi memang ada yang konon ada yang memang tidak happy dengan kebijakan ini. Iya. Karena mengganggu periuk nasi ini. Ya karena kan sebenarnya gas melon ini namanya gas melon. Ya begini kan sensitif bagi wong cilik ya. Betul. Karena mereka kan menggunakannya untuk memasak untuk kehidupan sehari-hari untuk keluarga gitu kan. Dan mereka yang paling membutuhkan, tetapi dalam kenyataannya di lapangan masih banyak kelompok menengah atas yang istilah bandel gitu ya, memanipulasi untuk mendapatkan gas 3 kilo melon ini gitu kan, supaya dapat murah gitu kan. Betul. Gas murah. Ada yang murah dan juga memang kalau misalnya yang tangki besar itu kan, yang biru atau yang ungu itu kan pertama bukan subsidi, terus kedua juga tidak di setiap tempat ada. Kalau yang saya ini ya di agen-agen besar aja yang ada. Kalau yang kecil ya di kampung-kampung adanya yang melon memang. Walaupun memang tujuannya tadinya kan agar bisa dijangkau masyarakat di bawah. Gitu. Iya, dan ternyata kan subsidi untuk gas ini cukup besar ya. Kalau nggak salah saya tadi baca sempat bisa mencapai lebih dari 50 triliun. Betul. Nah, ini kan tentu saja kalau kita lihat masalah mendasarnya lagi-lagi masalah tata kelola energi dan gas kita nih. Yang pada akhirnya tidak bisa mengimbangi jumlah konsumen, demand gitu kan. Nah ini kan kebutuhan-kebutuhan mendasar gini kan harusnya diperhitungkan oleh pemerintah dan harusnya bisa menjadi sumber gitu ya, sumber pendapatan dari pemerintah. Tapi pada akhirnya karena kita harus udah mengimpor harus mensubsidi pula, jadi double gitu kan, beli plus subsidi karena harus menyesuaikan dengan daya beli masyarakat khususnya kalangan bawah gitu. Ya, dan sebenarnya kalau dengan aturan yang tadi sebenarnya kan udah agak lama ini dikonsepkan itu, bahwa misalnya kalau beli yang 3 kilo harus bawa
KTP. Iya. Kan sebenarnya itu untuk menunjukkan bahwa ya memang kondisi sosial ekonomi ya sesuai dia memanfaatkan 3 kilo. Nah, tapi ada juga yang lain kenapa kebijakan ini kelihatan agak dipercepat adalah soal memang kan sekarang pemerintah memang sedang lagi ngirit nih, lagi memangkas semua anggaran dari berapa 3.600 sekian triliun. Itu kan pemangkasan itu sampai sekitar ya di episode kemarin kita bahas 306 ya sekitar 306 triliun lah. Ya, betul. Di mana 50 triliun itu transfer daerah kan. Betul. Jadi memang lagi penghematan besar-besaran, lagi diupayakan agar anggaran-anggaran yang sebenarnya memang tidak penting, artinya tidak penting itu sesuatu yang kayak misalnya yang item-item yang dipangkas itu kan kayak misalnya bimbingan teknis misalnya dari kementerian ke bawah gitu, itu harus ada di hotel, harus ada di mana segala macam kan, itu dianggap ngapain lagi ke sana, udah di kantor aja kan cukup, atau misalnya ada seminar apa, cari hotel, padahal kan sekarang kalau saya lihat kementerian-kementerian sudah punya auditorium yang bagus-bagus dan yang saya rasa tidak perlu untuk di luar. Iya. Gitu. Iya, saya rasa memang spirit penghematan itu memang baik ya, tapi di satu sisi juga ya itu tadi harus memperhatikan jangan sampai program yang prioritas kepotong gitu kan, atau membuat sebuah kementerian atau lembaga negara itu menjadi tidak berfungsi. Nah ini kan yang memang ada yang memang kalau kementerian yang anggarannya terlalu sedikit, yang di bawah 1 triliun itu kan memang agak kita miris juga ini ngapain aja ya, mungkin untuk gaji udah selesai, udah cukup gitu kan. Nah tapi kan memang ada kementerian-kementerian dengan anggaran yang cukup besar, terus kemudian masih juga ada saya dapatkan ini dari kawan penyidik keuangan gitu. Jadi dia cerita bahwa sebenarnya anggaran-anggaran yang dipotong itu adalah anggaran-anggaran yang selama ini diketahui tidak efisien karena kayak semacam memang anggaran yang bisa dimanfaatkan gitu loh istilahnya. Jadi kebocoran anggaran itu kan bukan hanya sekedar karena bocor karena korupsi atau karena apa gitu ya, tapi yang muncul karena dimanfaatkan oleh kementerian itu katakanlah gitu untuk anggaran-anggaran yang bisa dinikmati pegawainya gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya cukup besar karena inilah yang membebani keuangan negara. Iya, dana-dana patronase yang diperoleh melalui penggelembungan budget. Betul. Manipulasi pengadaan. Ya, itulah gitu kan. yang diarah sebenarnya. Kayak misalnya yang budget untuk ATK sampai 44 triliun itulah salah satu item yang dipangkas. Walaupun memang tidak semua bisa paperless kan misalnya gitu. Tapi banyak hal yang bisa dihemat kalau seandainya anggaran itu tidak sampai sebesar itu. Gitu. Iya. Jadi ada beberapa yang memang akhirnya seperti yang disampaikan Mas Wisnu tadi, ada penggelembungan anggaran yang sudah ketahuan ini sebenarnya nggak terlalu penting gitu loh untuk itu. Tapi pos ini menjadi apa istilahnya? Apa tadi istilahnya kalau Mas Wisnu itu? Pos ini efisiensi ya. Iya, gitu. Ya, dalam arti ya Pak Prabowo siap-siap aja ya di belakang layar mungkin banyak yang tidak happy ya yang biasanya memperoleh dana-dana dari patronase ini melalui manipulasi pengadaan segala macam, birokrat juga yang biasanya memperoleh dana pendapatan tambahan dari honor-honor juga mungkin banyak yang tidak happy. Terutama birokrat-birokrat yang di level bawah gitu kan, yang pendapatannya sangat terbatas, itu juga pasti mereka akan terkena dampaknya gitu kan. Ya, istilahnya sekarang ini ada di kementerian-kementerian itu secara terbuka
kayak curhat nih. Wah, anggaran kita kurang ini, kurang itu, kemarin dipangkas ini, dipangkas itu, gitu. Iya. Terus playing victim lagi, wah karena nggak ada itu maka begini dampaknya. Tapi ya itu yang harus Pak Prabowo ini harus tegas juga untuk itu, bahwa memang penghematan ini diperlukan agar efisien keuangan kita. Ya, tapi ya mungkin yang menarik juga kan ada yang berpendapat ya sebenarnya kan juga inefisien ini disebabkan oleh jumlah kementerian yang meningkat. Ya, betul. Nah, itu yang menarik 34 jadi 48 gitu kan dengan 100 menteri dan wakil menteri juga. Kita sudah mulai dengar nih. Sorotan, kan? Pak Prabowo kan beberapa hari yang lalu, minggu lalu lah, dia bilang tunggu aja nanti 2-3 bulan ke depan. Nah, yang kami dengar itu memang akan ada perombakan lagi di susunan pemerintahan. Nah, tapi seperti apa saya masih belum tahu. Tapi konon ada penyesuaian lagi lah gitu. Karena memang anggaran yang dibutuhkan kan jadi sangat besar kalau kementeriannya banyak, apalagi seperti misalnya satu kementerian tadinya terus kemudian dipecah menjadi 3 kan tidak sama dengan misalnya 3 bagi 3 sama dengan 1 kan enggak gitu, kan masih plus karena ada masing-masing kan kementerian operasionalnya bertambah, tidak hanya dirjen sampai eselon 2 dan eselon 3 gitu. Tadi saya barusan lihat misalnya di Kementerian Dikti-Saintek kan juga tadi ada pelantikan pejabat dari level nggak hanya eselon 1 tetapi juga eselon 2, misalnya direktur, kepala biro, kemudian kepala subbagian. Nah, itu kan eselon 3 gitu. Pas jadi, kebetulan Kementerian Dikti riset lagi rame juga karena ternyata tunjangan kinerja yang harusnya diberi untuk dosen yang harusnya diajukan oleh menteri yang lama, Pak Nadiem, ternyata tidak diajukan ke Kementerian Keuangan. Jadi ini agak ribet juga ini kan, kawan-kawan dosen itu banyak yang demo kemarin kan gara-gara tidak dapatkan tukin. Ya hak ya. Iya. Para teman-teman dosen masa itu karena ada aturannya, ada SK Menteri kan, SK Menteri dan kemudian juga peraturan untuk undang-undang lah, pelaksanaan undang-undang itu bahwa akan ada tunjangan kinerja bagi para dosen. Nah, tapi rupanya oleh Pak Nadiem Makarim waktu beliau menjadi Menteri Mendikbud Dikti Mendikbudristek itu tidak mengajukan anggaran pemberian tukin kepada Kementerian Keuangan. Jadi ketika sekarang Pak Sumantri tagih, ini nggak ada duitnya, nggak ada, masa itu jadi ribet itu. Iya, dengan serba keterbatasan, apalagi juga tuntutan dari kawan-kawan dosen misalnya kan harusnya dari 2020 2021 ke 2025 kan 2025 2019 2024 kan harusnya juga dibayarkan. Nah, tapi dari segi visibility anggarannya dengan semua serba keterbatasan ini ya sepertinya pemerintah ya tidak ada dananya gitu kan. Ya itulah makanya saya juga mendengar bahwa saat ini keuangan negara emang lagi cekak banget lah gitu. Karena ada persoalan pajak kan kita membangun, kita menerapkan berbagai kebijakan segala macam itu kan sangat tergantung pada pemasukan keuangan, terutama dari sektor pajak karena yang paling utama. Dan sekarang ini ada persoalan di Kementerian Keuangan, terutama di Ditjen Pajak, ada soal sering down-nya atau macetnya sistem perpajakan di Kementerian Keuangan, Cortex namanya. Jadi ada kawan saya yang kebetulan kawan saya ini pembayar pajak yang baik, yang dia memang ingin bayar pajak gitu, tapi mau masuk aja nggak bisa, sedikit-dikit udah down atau kemudian error segala macam. Nah,
sehingga dia dan juga mungkin banyak pembayar pajak yang baik itu nggak bisa bayar pajak. Kalau yang bayar pajaknya males-males atau memang pengemplang pajak mungkin seneng aja dengan kondisi ini. Tapi yang kayak gini cukup banyak dan sekarang karena persoalan Cortex ini orang-orang DJP juga lebih banyak ngurusin yang teknis seperti ini. Sementara yang perolehan-perolehan yang sebenarnya bisa didapat dari berbagai sektor yang lain itu agak tidak kepegang gitu loh. Nah sekarang ini konon makanya dari sisi keuangan negara perolehan pajak itu nggak sampai 50 triliun. Oh oke, dengarnya begitu ya. Iya. Ya itu tadi ini kan sebenarnya visinya bagus ya dalam arti mencoba mendigitalisasi sistem pendapatan negara gitu ya, dan sangat ambisius ya. Dari merambah sektor, dari sektor korporasi hingga individu gitu kan, dan semua sektor. Tapi ya itu tadi ternyata dari segi teknis belum siap, makanya sering down, sering hang, dan ditambah tidak efektifnya dalam pengumpulan pajak ini, sistem yang lama ternyata dimatikan. Sudah selesai. Padahal mestinya kan harusnya dites dulu ya sistemnya. Kalau masih ada masalah ya. Konon ini gara-gara bandwidth lamanya bisa menjadi alternatif gitu kan, daripada tidak bisa istilahnya mengadministrasikan pendapatan ini. Kalau enggak ya seperti ini jadinya. Betul. Dan padahal kan kita tahu program pemerintahan Pak Prabowo ini cukup banyak, cukup ambisius dan perlu duit yang banyak gitu kan. Pemotongan anggaran yang tidak perlu sudah dilakukan, tapi kalau sumbernya aja masih susah kan ya repot. Kalau kita lihat itu ya saya yakin lah Pak Prabowo itu lagi ya agak pusing lah ini dengan kondisi. Iya, negara ya memang serba sulit ya. Di satu sisi harus potong anggaran, di sisi lain pendapatannya belum maksimal karena terganggu sistem. Dan ini harus segera dicari solusinya ya, karena kan ya tidak boleh terganggu, apalagi program-program kedepannya sangat ambisius. Nah, terus apalagi juga ada informasi dari Ditjen Pajak katakan kenapa perolehan pajak di bulan Januari ini agak menurun gitu, karena rupanya sudah diminta untuk membayar di bulan Desember yang lalu. Jadi kalau istilah programnya kan diijon duluan gitu kan. Jadi seperti itu juga jadi masalah. Kemarin yang perolehan di 2024 bisa kelihatan bagus, tapi rupanya itu ada kewajiban bayar yang digeser dari Januari dimajukan ke Desember. Gitu. Waduh, ya berarti ini juga ya pemerintah Prabowo ini perlu benar-benar ada sense of urgency ya, terutama terkait dengan pembenahan di berbagai aspek keuangan negara baik dari segi pendapatannya dan pembelanjaannya yang harus efisien ya Mas ya. Ya, betul. Oke, jadi sekarang kita akan ke isu berikutnya, yaitu yang baru hangat kemarin, yaitu revisi terkait dengan Undang-Undang BUMN. Ini cukup seru ya. Jadi dengan demikian, dengan adanya revisi BUMN, ada sebuah badan baru ya, Badan Pengelola Danantara. Badan Pengelola Danantara ini akhirnya secara resmi berdiri karena dengan revisi BUMN baru ada lembaga yang istilahnya mengendalikan dan mengelola BUMN. Nah ini terus terang sampai tadi malam revisinya itu secara detailnya belum ditampilkan di publik. Jadi kita hanya bisa menerka-nerka nih dari berbagai macam draft. Ini memang kalau revisi BUMN sebelumnya gitu ya. Kalau awalnya itu kan benar-benar mau beberapa perusahaan BUMN besar itu akan diambil untuk langsung dimasukkan ke Danantara ini dan sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab BUMN. Nah, ini yang kemudian kan konon terjadi ketidakcocokan antara Menteri BUMN Erick Thohir dengan
timnya Pak Prabowo, Mulyaman Hadad ya. Mulyaman Hadad yang disiapkan ke situ. Ketua BPI dan antara. Ya. Nah ini karena kan kalau memang mengacu pada 7 BUMN unggulan itu yang bagus-bagus tuh. Iya. PLN, Pertamina, BRI, BNI, Mandiri gitu kan. Belum lagi Sovereign Wealth Indonesia Fund-nya juga akan ditaruh di situ. Jadi yang benar-benar blue chips istilah di pasar sahamnya gitu ya. Jadi tentu saja ini kalau kita lihat dari pertarungan pengaruh politik ya pasti melemahkan posisi Pak Erick Thohir nih. Tapi dengan kalau kita lihat setelah undang-undang BUMN itu disahkan, konon Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN masih menjadi apa istilahnya pengawas dalam Danantara ini, selain juga Menteri Keuangan. Ya yang saya baca di berita-berita sih ya kayak pengawas dalam arti kayak semacam kayak pemegang saham gitu saham A yang memberikan kebijakan strategis, arahan kebijakan strategis ke depannya segala macam. Tapi ya itu yang pengawasan perharinya segala macam daily supervisionnya udah nggak di situ lagi gitu. Terutama untuk BUMN strategis ini gitu. Dan tentu saja peranan Kementerian Keuangan juga menjadi lebih tidak sentral lagi di sini karena kalau memang mengacu pada versi yang ada di berita-berita yang beredar hari ini ya Kementerian Keuangan bagian dari Dewan Supervisi, anggota Dewan Supervisi bersama dengan anggota yang lain. Nah tentu saja ini merupakan perkembangan yang menarik ya, apalagi katanya pemerintah lagi-lagi berdasarkan kabar-kabar akan menanamkan dana 10.000 triliun yang cukup fantastis ya. Ya dari mana itu? Nah, 10.000 itu 9.000 triliun, ada yang bilang 9.000, 10.000 triliun sebagai modal awal. Karena argumen dari pihak pemerintah adalah ya itu tadi mereka ingin mengikuti model Temasek di Singapura, Khazanah di Malaysia, kemudian Cina juga ya ada badan investasinya supaya BUMN kita menjadi lebih go internasional dan lebih kompetitif lagi. Karena kalau misalnya mengacu pada struktur BUMN seperti yang sekarang, itu intervensi birokrasinya masih banyak. Nah ini untuk melindungi semacam intervensi birokrasi. Nah, terus kalau yang BUMN yang memang dari dulu sampai sekarang lebih banyak ruginya atau misalnya minus lagi itu gimana tuh nasibnya nanti? Itu di bawah masih BUMN. Harus dibenerin sama BUMN. Dan terutama BUMN yang mempunyai apa istilahnya misi khusus ya, penugasan khusus. Nah itu kan ya tetap di ranah BUMN. Ya argumennya sih yang kemarin saya lihat di berbagai macam berita itu ya bahwa ya BUMN kita kan yang masuk Fortune Fortune 100 hanya Pertamina. Kemudian kalau nggak salah hanya 5 atau 6 BUMN yang masuk 500 terbesar. Nah, sedangkan negara seperti Cina dan Singapura kan lebih banyak. Nah, itu salah satu argumen lah gitu supaya kita ya harapannya bisa mendapatkan revenue penanaman modal dari internasional juga tuh. Kalau kayak PLN itu kan sebenarnya termasuk yang bagus gitu ya. Tapi dia juga punya tanggungan utang yang gede banget tuh gimana? Saya kadang-kadang nggak paham juga tuh. Ya itu dia makanya maksudnya kan nah ini tantangan bagi para direktur-direktur blue chip ini kan. Ya bagaimana mereka mengelola pendapatan dan hutang-hutang tersebut, apalagi hutang yang akan jatuh tempo gitu. Jadi ini merupakan tantangan sendiri bagi para BUMN blue chips ini bahwa ya mereka sudah tidak bisa lagi jadi jago kandang. Apalagi pemerintah membutuhkan dana gitu kan, dana yang jumlahnya sangat signifikan dan itu pastinya tidak bisa mengandalkan pendanaan dari domestik aja. Terlebih kan
Pak Prabowo punya ambisi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%. Ya. Jadi selama ini banyak ekonom yang bilang kan pertumbuhan 5% itu sebenarnya dari dua sumber, yaitu consumer spending dan government spending gitu ya. Tapi yang investasi ini belum optimal. Dari gitu kan. ahli ekonom dari UI, siapa itu? Pak Vita ya? Itu kan dia bilang sekarang ini paling 5,2 gitu kan. Ya belum optimal, belum seperti yang diharapkan Pak Prabowo kan. Ini jadi saya masih ngelinding aja segitu gitu kan. Nah terus kayak BUMN yang kayak Garuda nih, Garuda ini kan sebenarnya besar tapi utang juga banyak. Terus kemudian masih saja juga saya jadi sapi perah lah oleh ya antar instansi sendiri. Ini gimana nih kalau ya apalagi kan ya kalau Garuda kan sepertinya bukan masuk yang dalam 7 itu ya. Karena ya itu tadi ini jenis BUMN yang masih punya misi pelayanan publik sehingga tiketing itu aja kan ditekan terus ya, harga tiketing nggak boleh mahal-mahal. Nah itu yang terjadi kayak misalnya PT Kereta Api Indonesia kan juga seperti itu kan, mereka nggak bisa harganya terlalu mahal karena mereka harus memperhitungkan daya beli masyarakat. Nah ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri ke depannya bahwa bagaimana ya itu tadi dengan adanya Danantara ini dengan dipisahkan menjadi blue chip, sekelompok perusahaan blue chip ini bisa nggak nilai tambahnya jauh lebih besar lagi gitu kan ya. Sehingga nanti dari segi dividen, dari segi permodalan itu bisa mengundang banyak investor asing sebenarnya tujuannya itu sih yang saya lihat ya. Karena ya itu tadi kalau mengandalkan domestik pasti nggak bisa terlalu banyak ya, apalagi ambisi Pak Prabowo kan begitu besar ya dengan program-program terutama makan bergizi gratis dan ya itu tadi alokasi untuk alusistanya kan juga paling besar ya Kementerian Pertahanan tidak diefisienkan juga Kepolisian Republik Indonesia. Itu dia. Jadi ya itu tadi pasti ruang fiskal Pak Prabowo ini semakin sempit ya untuk menggolkan program-program unggulan yang ternyata membutuhkan dana yang sangat besar. Nah, Mas ini sebelum kita tutup kan ada isu terakhir itu kan soal ini. Sekarang ini ada setelah mengkaji undang-undang, DPR katanya bisa mengevaluasi, namanya evaluasi, dan bahkan katanya sampai mencopot pimpinan lembaga pemerintahan. Ini gimana itu Mas? Ini ada ini situasi kayak sebuah kejutan ya yang terjadi hari Selasa 4 Februari di mana di dalam rapat paripurna disetujui revisi peraturan DPR nomor 1 tentang tata tertib yang salah satunya adalah membuka ruang DPR untuk mengevaluasi secara berkala pejabat negara yang telah mereka pilih. Padahal kan ini sebenarnya sudah masuk ke ranah eksekutif kan? Ranah eksekutif, apalagi ya dikatakan dia bisa mencopot hakim itu yudikatif. Itu malah yudikatif. Kemudian juga KPK gitu ya, itu kan KPK sekarang di bawah eksekutif ya. Jadi kekuasaan DPR ini udah sangat jadi luar biasa ya. Luar biasa nih ini. Jadi kita nggak tahu logika konstitusinya bagaimana gitu ya. Tapi ini jelas-jelas melanggar prinsip check and balances gitu ya dalam hal konstitusi gitu. Jadi tentu saja alasan mereka ya mereka tidak mau misalnya pejabat yang kinerjanya tidak baik itu terus bertahan gitu kan. Tapi masalahnya kan ini nilai politisnya sangat tinggi ya. Jadi menilai hakim itu bekerja baik atau tidak kan susah juga gitu. Apakah hakim yang menghasilkan keputusan yang pro pemerintah saja dia nggak baik gitu kan, atau yang pro DPR aja dia nggak baik gitu kan. Itu kan repot juga gitu kan. Sedangkan yang di ranah eksekutif juga
yang lebih tahu kan pasti eksekutif, dalam hal ini presiden misalnya kinerja KPK. Nah, itu makanya logikanya kan kalau yang mereka usulkan, mereka sahkan, banyak juga kan. Mulai dari tadi pimpinan KPK itu kan yang memilih DPR, atau bahkan juga ada kalau saya Panglima TNI dan Kapolri kan Kapolri juga ranah DPR, yang dipilih DPR gitu kan. Dalam arti disahkan DPR. Disahkan, diajukan oleh presiden dan disahkan dan kemudian diangkat oleh presiden. Kalau itu juga ya repot ini jadinya. Makanya itu luar biasa ini menunjukkan bahwa ada upaya-upaya untuk meningkatkan pengaruh dari DPR dan dalam hal ini juga partai politik. Karena kan DPR kepanjangan tangan dari partai politik. Betul. Kan melalui fraksi-fraksi. Dan hanya PKS saja yang membuat catatan untuk putusan ini tadi. Jadi agak menarik juga. Ya, saya rasa ini hal yang patut dikritisi oleh civil society, akademisi dan media ya. Jangan sampai nantinya DPR sebagai lembaga legislatif yang penting itu merambah ranah yudikatif dan eksekutif. Karena ini ketiga cabang lembaga negara ini harus dijaga marwahnya, harus gitu. Dijaga, harus seimbang, harus tidak di atas yang lain di kan. Di atas yang lain supaya check and balance system itu berjalan. Betul. Oke, saya rasa kita cukupkan episode kali ini, pemirsa. Jangan lupa untuk terus subscribe di YouTube channel TV One News. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Cakep. Sampai jumpa pemirsa. Sampai jumpa.